Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar bersama atau sharing tentang sistem kerja pada fingerprint iPhone 6 ya. Kita di sini menggunakan software atau skematik Borneo Schematic. Oke, saya sudah siapkan ini hardware solution untuk fingerprint. Kita bisa lihat konektor fingerprint itu ada di sebelah kanan atas ini yang kecil ya. Dan ini jalur-jalur yang berhubungan dengan fingerprint. Oke, saya akan coba buka skematiknya. iPhone 6, siapkan diagram dan layoutnya. Oke, kita bisa lihat ini adalah yang sebelah sini konektor fingerprint ya, J2118. Coba kita searching di sini J2118. Oke, ketemu soketnya dan ini skematiknya. Ya, bisa kita lihat di konektor J2118 ini ada beberapa jalur untuk fingerprint dan home button. Yang pertama ada MESA to BOSS enable, ada APBI I2C1 SDA MESA, ada button to AP menu key, ada MESA to AP INT atau interrupt, dan di sini ada AP to I2C1 SCL MESA. Lalu ada 3 jalur tegangan kerja untuk fingerprint, yaitu 3 volt MESA, 16,5 MESA, dan 1,8 MESA. Oke, lalu ada lagi AP to MESA SPI clock, ada AP to MESA SPI MOSI, dan MESA to AP SPI MISO. Oke ya, perlu kita ketahui ada satu jalur yang fungsinya untuk home button. Kita kecualikan saja, kita tidak bahas ya, yaitu jalur home button ini yang button to AP menu key. Ini adalah jalur untuk home button. Oke, yang pertama kita coba telusuri jalur 3 volt MESA dulu, larinya kemana. Ini 3 volt MESA, kita bisa cari. Nah, di sini ada 2 kapasitor, lalu filter, dan ada 3 kapasitor lagi. Oke, kita telusuri ya. 3 volt MESA bersumber dari mana? 3 volt MESA ini kita ketemu jalurnya. 3 volt MESA yaitu LDO 13. Nah, LDO ini output dari IC power. Oke, kita ketemu tegangan 3 volt MESA itu bersumber dari LDO 13 atau bersumber dari IC power ya.
Nah, saya akan menjelaskan 3 volt mesa ini karena dia jalur LDO. Berarti pada saat handphone itu hidup, pertama ditekan power on, si LDO 13 ini atau mesa 3 volt ini sudah standby tegangannya. Jadi dia posisinya sudah keluar 3 volt mesa pada saat dihidupkan handphonenya. Oke ya. Ini untuk 3 volt mesa. Kita lanjut kembali ke konektornya lagi. Nah, di sini ada 3 volt mesa. Kita sudah ketemu sumbernya. Lalu untuk 1,8 mesa, kita coba cari sumbernya dari mana. Nah, di sini ada kapasitor, filter, lalu ada kapasitor lagi, dan masuk ke IC U2100. Jadi 1,8 mesa ini dia output dari U2100, bersumber dari IC U2100, yang mana dia inputnya dari 3 volt mesa sekaligus menjadi enable-nya si IC U2100. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tegangan ini bisa keluar, karena di fingerprint ini security-nya tinggi. Jadi urut-urutan tegangan itu tidak boleh terbalik. Oke, kita ingat-ingat ya, karena fingerprint ini security-nya tinggi, sampai urutan tegangan itu juga tidak boleh terbalik. Oke, saya akan menjelaskan tentang 1,8 dan 3 volt mesa ini terlebih dahulu. Jadi kalau ada kasus pada iPhone yang menu fingerprintnya itu disable atau nggak muncul, atau kita nggak bisa klik buka menu fingerprint itu, yang bermasalah adalah antara 3 volt atau 1,8 mesa. Alasannya apa? Karena 3 volt mesa dan 1,8 mesa ini adalah untuk menghidupkan menu fingerprint tersebut ya. Jadi kalau 3 volt mesa ini bermasalah dan 1,8 bermasalah, sudah dipastikan menu fingerprintnya tidak akan bisa diklik alias ke hidden, disable ya. Oke, lalu kita bisa lihat di sini tadi 3 volt mesa. Sebentar, 1,8. Nah, kita bisa lihat di sini, karena 3 volt mesa itu output LDO dari IC power, jadi tegangan yang pertama keluar pada saat handphone itu dihidupkan
itu adalah 3 volt mesa. Yang mana 3 volt mesa ini masuk ke U2100 dan sekaligus menjadi enable. Jadi kesimpulannya 1,8 mesa ini akan keluar jika mendapatkan input dan enable dari 3 volt mesa. Oke, bisa kita pahami di sini. Yang pertama, keluar tegangannya adalah 3 volt mesa. Lalu 1,8 mesa yang keluar dari IC U2100 setelah mendapatkan input, enable, dan ground. Oke ya. Jadi jika mana 1,8 mesa ini tegangannya tidak keluar, kita tidak boleh jumper dari 1,8 yang lainnya. Karena apa? Karena fingerprint ini security-nya tinggi, jadi urutan tegangannya tidak boleh terbalik. Jika kita ambil 1,8 mesa ini di jumper dari PP 1,8, yang mana 1,8 itu adalah jalur buck, tegangan buck, dan dia akan keluar pada saat handphone dihidupkan. Berarti tandanya 1,8 dan 3 volt mesa ini akan keluar bersama atau keluar bareng ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi jalan satu-satunya jika 1,8 mesa tegangannya tidak ada, tidak keluar, jalan satu-satunya hanya mengganti IC U2100 ini. Jalan satu-satunya hanya mengganti U2100 ini. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut ke tegangan berikutnya, yaitu ada 16,5 volt mesa. Kita coba searching, dia sumbernya dari mana ya, ini melalui kapasitor, filter. Nah, ini bersumber dari U1503. Jadi IC 16,5 mesa ini dia keluar dari IC U1503. Fungsinya untuk apa? Kita coba lihat blok yang sebelah kiri di sini. Kita lihat input U1503 ini berasal dari VCC main ya. Kita lihat di sini VCC main menjadi inputnya U1503. Oke. Nah, input IC ini kita sudah ketemu, groundnya ada. Lalu kita lihat enable-nya. Kita ambil di sini ada satu enable. Nah, si IC ini dia mempunyai dua enable ya, enable M dan S. Saya akan telusuri untuk enable yang mesa to bus yang S ini. Kita coba searching. Dia larinya kemana? Dia melalui resistor dan kapasitor, lalu dia masuk ke konektor fingerprint.
Oke, ketemu di sini jalur enable-nya. Artinya apa? Artinya jalur MESA to bus ini atau jalur enable pada ICU 1503 tadi, dia yang mengenablekan itu dari konektor. Artinya apa? Artinya itu berarti pada saat jari kita menempel pada fingerprint itu, pada modul fingerprint itu, si jalur MESA to bus ini akan lari atau melaporkan atau memberi perintah. Ini masuk ke sini dari konektor, akan memberi perintah pada ICU 1503 ini untuk mengeluarkan 16,5 MESA. Oke ya, bisa dipahami. 16,5 MESA ini dia akan keluar pada saat ada enable dari MESA to bus ini, yang mana jalur MESA to bus ini bersumber atau larinya itu dari konektor fingerprint. Jadi kita bisa ambil kesimpulan 16,5 MESA ini akan keluar tegangannya setelah kita atau pada saat jari kita menempel pada modul fingerprint tersebut. Oke, bisa kita pahami. Contohnya, pada saat kita mau setting fingerprint, nah kita kan menempelkan jari kita untuk scan ya. Nah pada saat scan fingerprint itu, jari kita nempel, tegangan 16,5 ini keluar. Jadi 16,5 MESA ini tegangan untuk scan atau sensor fingerprintnya. Oke, contoh yang kedua, pada saat kita membuka kunci layar dengan menggunakan fingerprint, nah itu tegangan 16,5 MESA ini dia keluar. Oke ya, insya Allah itu bisa dipahami. Saya hanya membahas satu enable saja di sini. Untuk enable yang satunya saya tidak bahas ya. Oke, kita kembali lagi ke soket. Jadi nah ini ada jalur komunikasi ke CPU, yaitu I2C1 SDA dan I2C1 SCL. Nah SCL itu artinya serial clock. Kalau ada SCL pasti ada SDA. SDA itu apa? Serial data. Kalau ada data pasti ada SCL. Kalau ada SCL pasti ada data. Gitu ya. Nah, untuk MESA to AP interrupt ini juga komunikasi dari MESA. MESA itu adalah apa? MESA itu konektor fingerprint to kepada AP itu SOC atau CPU. Oke. Dan di sini juga ya AP to MESA SPI clock, AP to MESA SPI MOSI, MESA to AP SPI MISO. Jadi jalur-jalur ini adalah jalur yang berkomunikasi antara konektor fingerprint dan CPU.
CPU. Oke. Jadi saya mengambil kesimpulan, jika ada kasus fingerprintnya disable, menu fingerprintnya itu nggak bisa diklik, nggak bisa dibuka, itu permasalahan ada di 3 volt dan 1,8 mesa. Dengan catatan semua nilai hambatan pada konektor ini bagus atau komunikasinya semuanya bagus. Oke. Lalu untuk kasus yang kedua, jika menu fingerprintnya ada, bisa kita buka, lalu pada saat scan atau saat buka itu langsung muncul fingerprint valid. Oke, itu kemungkinan jalur komunikasinya bermasalah. Oke. Lalu yang ketiga, ada kasus menu fingerprint bisa dibuka, lalu posisi standby scan ya. Nah, pada saat scan layar kita itu, scan jari kita, dia ndak ada respon. Itu kemungkinan jalur 16,5 mesa ini bermasalah. Seperti itu ciri-ciri kerusakan pada fingerprint. Jadi ada 3 kemungkinan kerusakan antara jalur komunikasi 3,8 dan 1,8. Lalu untuk sensor fingerprintnya itu ada di 16,5 mesa. Tegangan kerjanya untuk sensor. Seperti itu, semoga bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya bisa mengikuti training iPhone di Borneo Flasher. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.